Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini dan kali ini lawan ulun Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Profesor Dr. Sutarto Hadi terpapar COVID-19. Kasus COVID-19 di kota Banjarmasin yang sudah melandai kembali naik. Semua sekolah di Kabupaten Kota Baru bakal menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM. Rektor Universitas Lambung Mangkurat ULM, Profesor Dr. Sutarto Hadi terpapar COVID-19 dan masih menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Kalimantan Selatan. Wakil Rektor 1 ULM bidang akademik Dr. Aminuddin Prahatama Putra saat ditemui Senin siang membenarkan Rektor ULM Profesor Dr. Sutarto Hadi terpapar COVID-19. Menurutnya, ia bersama Profesor Sutarto Hadi sudah melakukan panggilan video dan kini kondisinya sudah mulai membaik. Rektor Pak Profesor Sutarto Hadi ini sekarang dalam perawatan di Rumah Sakit Ciputra karena beliau terpapar COVID-19 setelah 2 kali dilakukan swab. Tapi kondisi ini alhamdulillah, ini hari-hari kita berkomunikasi, beliau banyak bercanda. Artinya hanya 1 malam terakhir itu, malam pertama itu beliau yang nampaknya perlu ditangani lebih serius. Setelah itu alhamdulillah sudah banyak kemajuan, kemudian tidak menggunakan selang lagi, jadi hanya infus saja. Dan itu memang mungkin karena protokol di dalam penyembuhan COVID itu harus terus-menerus diberikan injeksi atau mungkin pengobatan yang lain, sehingga masih ditangani di rumah sakit. Nah, dengan kondisi ini tentu kepemimpinan untuk di ULM ini sementara kan akan kami tangani secara bersama-sama. Meski Profesor Sutarto Hadi tengah dirawat akibat terpapar COVID-19, pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer UTBK di ULM berjalan dengan lancar. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Ujian tertulis berbasis komputer UTBK hari pertama penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan Universitas Lambung Mangkurat ULM berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan ketat. UTBK penerimaan mahasiswa baru di ULM digelar di gedung kampus ULM, kawasan Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin Utara pada Senin siang. Para peserta yang mengikuti UTBK diwajibkan mengenakan masker maupun face shield, mencuci tangan, dan dicek suhu tubuh terlebih dahulu sebelum memasuki gedung tempat digelarnya UTBK. Dekan FKIP ULM, Dr. Khairil Faif Hasani mengatakan, UTBK digelar selama 5 hari yakni sejak Senin 5 Juli hingga Jumat 9 Juli mendatang. Hari ini hari pertama dari rencana 5 hari ya sampai dengan Jumat. Alhamdulillah berjalan lancar. Calon mahasiswa pertama datang itu masuk ke ruang isolasi, dicek ke suhu badan. Alhamdulillah untuk lingkungan FKIP hari ini tidak ditemukan yang lebih dari 37,3. Mereka berlatih tadi lebih dulu. Berlatih selama sebetulnya prosesnya ada sekitar 30 menit sambil menunggu kalau ada yang terlambat datang. Sebab kalau ujian sudah dimulai, yang terlambat sudah tidak bisa lagi. Nah kemudian begitu beberapa menit sebelum mulai,
itu calon mahasiswa dibolehkan ke toilet karena selama proses ujian sudah tidak boleh lagi ke toilet kecuali dengan pengawasan ketat. Pada pelaksanaan UTBK ini peserta yang suhu badannya di atas 37,3 derajat Celcius dan yang datang terlambat tidak dibolehkan mengikuti ujian. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan BKD Diklat Banjarmasin mulai membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS tahun 2021. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN BKD Diklat Banjarmasin Fauzan mengatakan, pendaftaran CPNS 2021 sudah dibuka sejak 30 Juni lalu, namun hanya formasi tenaga teknis kesehatan saja. Menurutnya pendaftaran CPNS formasi tersebut akan ditutup pada 14 Juli mendatang. Kemudian seleksinya berlangsung dari tanggal 15 hingga 21 Juli, sedangkan pengumuman hasil seleksi administrasi pada 28 hingga 29 Juli. Yang di luar P3K ya seperti kemarin kita kan dapat tenaga teknis kesehatan 112 itu, kemudian yang 65 itu kan teknis yang tersebar di SKPD, misalnya contoh seperti Prakom, Kominfo, Pranata Komputer, dan teknis lain mungkin yang ada di itu yang di luar teknis kesehatan. Jadi itu sebanyak 65 itu yang tersebar. Yang untuk proses pendaftarannya prosesnya kan mereka masuk ke ini juga website Dikadi Banjarmasin Kota.go.id itu bisa juga ke link SS. Pendaftaran dan informasi seputar CPNS 2021 di Banjarmasin bisa dilihat di laman internet bkd.banjarmasinkota.go.id. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Profesor Dr. Sutarto Hadi terpapar COVID-19. Kasus COVID-19 di kota Banjarmasin yang sudah melandai kembali naik. Semua sekolah di Kabupaten Kota Baru bakal menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di kota Banjarmasin yang sempat stagnan saat ini kembali bertambah. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Mahli Riyadi Senin siang mengatakan, kasus COVID-19 di Banjarmasin yang semula berjumlah 83 bertambah menjadi 91 kasus dalam 3 hari terakhir. Sejauh ini Dinas Kesehatan Banjarmasin belum bisa memastikan apakah COVID-19 yang menjangkiti pasien COVID-19 yang baru terkonfirmasi merupakan varian mutasi baru COVID-19 atau tidak. Kita melakukan evaluasi bersama-sama dengan Kepala Puskesmas, bersama-sama dengan tim surveillance. Di Banjarmasin ada peningkatan kasus dari semula 83 kasus, sekarang naik menjadi 91 kasus COVID-19. Kita tentu menghimbau kepada masyarakat, meskipun saat ini belum ditemukan
varian baru Delta maupun Delta Plus, kita himbau warga masyarakat untuk disiplin dengan protokol kesehatan karena kita harus tetap mewaspadai. Kewaspadaannya adalah hal yang sangat penting karena ya ada indikasi peningkatan kasus sudah saat ini ya dari 83 tadi menjadi 91 kasus. Itu kan kurun waktu berapa hari, Pak? Dalam kurun waktu 3 hari ada peningkatan kasus. 83 ke 9. Yes. 3 hari malah. 3 hari. Dan ini terus kita pantau. Meski kenaikan kasus COVID-19 di kota Banjarmasin tidak signifikan, masyarakat tetap diminta waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Isu kenaikan biaya sewa meter PDAM dengan kisaran 50 hingga 100% yang diberlakukan oleh perusahaan daerah air minum PDAM Banjarmasin menuai kontroversi di masyarakat. Kebijakan yang diambil di tengah terpuruknya ekonomi akibat pandemi COVID-19 itu dinilai membebani masyarakat. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina pun angkat bicara perihal kenaikan biaya sewa meter PDAM tersebut. Menurutnya kenaikan biaya sewa meter bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, melainkan masyarakat kalangan menengah ke atas. Ia menegaskan selama ini biaya sewa meter tersebut disubsidi oleh PDAM, namun karena ada kerugian PDAM pun membebankannya kepada pelanggan. Namun ternyata kenaikan itu pun belum disetujui sepenuhnya karena baru usulan saja dan saat ini masih dikoreksi oleh Dewan Pengawas. Nah, yang diusulkan PDAM itu adalah kenaikan sewa meter. Nah, sewa meter ini pun untuk masyarakat berpenghasilan rendah, 25.000 lebih pelanggan kita yang MBR itu berpenghasilan rendah, rekening 0102, itu tidak ada kenaikan. Yang ada itu usulannya adalah yang menengah ke atas, mulai dari 2.000, 5.000 kenaikannya. Tetapi misalnya pian besi tagihan 50.000 pemakaian bulan ini, nah sewa meternya itu tambahannya 2.000, jadi 52.000 kayak bayar parkir aja kan. Nah itu usulannya. Nah ini juga belum disetujui sepenuhnya. Memang ada koreksi dari Dewan Pengawas. Di sisi lain, tudingan PDAM telah memberlakukan kenaikan biaya sewa meter secara sepihak dibantah oleh Humas PDAM Banjarmasin, M. Nur Wahid saat ditemui Senin siang. Ia menegaskan PDAM Banjarmasin tidak akan memberlakukan kenaikan biaya sewa meter tanpa persetujuan Dewan Pengawas dan Pemkot Banjarmasin. Betul. Jadi terima kasih kami pian ke sini untuk mengklarifikasi. Jadi biar simpang siur informasi ini tidak tambah runyam gitu ya. Jadi satu bahwa SK ini adalah SK Direktur Utama PDAM yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas, yang telah diketahui oleh Direktur ownernya yaitu Bapak Wali Kota. Jadi itu karena itu amanah dari Permendagri, harus ada persetujuan Dewan Pengawas atau Badan Pengawas dengan diketahui oleh Pak Wali Kota selaku pimpinan Pemko. Kenaikan biaya sewa meter PDAM untuk masyarakat kalangan menengah ke atas rencananya hanya berkisar 2 hingga 5.000 rupiah saja sesuai golongan yang digunakan oleh pelanggan. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan, Fudael, dan Hafiz Rahman melaporkan. Semua sekolah di Kabupaten Kota Baru dari tingkat TK, SD hingga SMP mulai melakukan persiapan untuk menggelar pembelajaran tatap muka PTM di masa pandemi COVID-19. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Kota Baru Slamet Riyadi Senin siang mengatakan, PTM mulai digelar pada 12 Juli mendatang. Menurutnya semua sekolah tingkat TK hingga SMP yang akan menggelar PTM
wajib menyiapkan fasilitas penunjang protokol kesehatan. Sekolah harus menyiapkan fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan, seperti ruang kelas sudah disekat, artinya mejanya itu dikasih pembatas, kemudian juga jumlahnya dikurangi sesuai dengan ketentuan. Untuk yang SD dan SMP itu maksimal satu kelas itu 18, kemudian untuk PAUD sendiri itu 5. Nah, di tahap awal nanti kita akan merencanakan sesuai juga dengan ketentuan itu 2 hari dulu belajarnya, 2 jam. Nanti kita evaluasi kembali. Kalau selama pembelajaran tersebut memang tidak ditemukan kasus terhadap corona ini, nanti kita pelan-pelan kita tambah volumenya, harinya bisa 3 hari, jamnya bertambah sampai ke depan itu normal seperti biasa. Selain menyiapkan fasilitas penunjang protokol kesehatan, sekolah juga diwajibkan meminta persetujuan orang tua murid apakah membolehkan anaknya mengikuti PTM atau tidak. Jika ada orang tua murid tidak setuju anaknya mengikuti PTM, maka si anak tersebut tetap bisa belajar melalui daring. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Profesor Dr. Sutarto Hadi terpapar COVID-19. Kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin yang sudah melandai kembali naik. Semua sekolah di Kabupaten Kota Baru bakal menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM. Setelah menunggu hampir 2 tahun, 2 bangunan pusat kesehatan masyarakat Puskesmas di kawasan Kayu Tangi dan Kuin Raya Banjarmasin akhirnya diresmikan oleh pemerintah kota Pemkot Banjarmasin. Peresmian Puskesmas Kayu Tangi dan Kuin Raya berlangsung pada akhir pekan lalu oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina didampingi wakilnya Arifin Nur, PLH Sekda dan Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin. Kedua puskesmas yang diresmikan ini bangunannya berdesain hemat energi listrik dan banyak jendela yang berukuran cukup besar agar cukup sumber pencahayaan dan udara. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, kedua bangunan puskesmas ini didesain sesuai standar peraturan Menteri Kesehatan. Kita meresmikan 2 puskesmas, yaitu Puskesmas Kayu Tangi dan Puskesmas Kuin Raya, yang melayani 6 kelurahan. Karena di sini melayani 2 kelurahan, kemudian di Kuin kemarin itu 4 kelurahan. Dan kami berharap ini adalah representasi puskesmas di model pembangunan yang akan datang, karena sudah menerapkan Permen Kes 75 dan juga sudah standar. Kemudian lagi desainnya juga sangat bagus. Kemudian mudah-mudahan bisa menambah semangat kerja dan juga meningkatkan pelayanan. Apalagi dalam suasana COVID-19 ini, puskesmas memang harus tetap melayani masyarakat dengan baik, dan kami berharap vaksinasi program-program penanganan COVID bisa ditangani di ujung tombak pelayanan di puskesmas. Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, pemerintah Banjarmasin akan mengusulkan kedua puskesmas yang baru diresmikan tersebut menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Langkah ke depan, kita di sini tidak ada
Belasan lembaga swadaya masyarakat LSM di Kalimantan Selatan akhir pekan lalu menggelar deklarasi damai di salah satu hotel di Kabupaten Banjar. Deklarasi ini digelar untuk menurunkan suhu politik yang kian memanas pasca pemungutan suara ulang PSU pemilihan gubernur Pilgub Kalimantan Selatan. Ketua LSM Kaki Husaini menyatakan sejak pelaksanaan pilkada hingga PSU Pilgub Kalsel, suhu politik terus meningkat. Terlebih lagi hasil PSU pada 9 Juni lalu yang telah dimenangkan paslon nomor urut 01 Sahbirin Muhyiddin kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi MK oleh paslon 02 Denny Difriyadi. Meski gugatan Pilgub Kalsel masih berlanjut, ia berharap masyarakat yang mendukung masing-masing paslon tetap rukun dan damai. Berpikir ke depan, bagaimana kita ciptakan suasana damai dan kondusif, sehingga berlatar belakang tersebut kita mengajak artinya elemen masyarakat khususnya LSM, Ormas, dan juga masyarakat agar kita bersatu padu. Artinya kita memberikan pemikiran ke depan, tidak ada lagi gontok-gontokan, tidak ada juga adanya gesekan-gesekan, sehingga kita memberikan inisiatif, kita mengumpulkan teman-teman, silaturahim, dan juga deklarasi damai dengan tema kita ciptakan Kalimantan Selatan dengan damai, kondusif. Jadi itu tujuan daripada acara ini. Masyarakat Kalimantan Selatan juga diminta mendukung penuh apapun keputusan Mahkamah Konstitusi berkenaan Pilgub Kalsel nantinya. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Sukma Aryadi melaporkan. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ada seorang penyanyi profesional yang belakangan viral di media sosial lantaran suara dan penampilannya mirip dengan penyanyi legendaris Indonesia Iwan Fals. Dia adalah Tommy Iskandar yang mempunyai nama panggung Tommy Fals. Tidak hanya suara dan penampilannya yang mirip dengan Iwan Fals, Tommy Fals yang tinggal di Jalan Antasan Kecil Barat, Banjarmasin ini juga sudah belasan tahun selalu membawakan lagu-lagu Iwan Fals saat tampil di sejumlah panggung mal dan kafe bersama bandnya Fals Legend. Kepada Indosiar dan SCTV, suami dari Herliana dan ayah 4 orang anak ini mengaku pernah satu panggung dengan Iwan Fals yang menjadi idolanya tersebut. Bahkan Tommy Fals juga mengaku sempat menjadi backing vokal Iwan Fals. Pernah jadi backing vokal gitu? Pernah di album Ethiopia. Lagu apa aja Bang yang pernah di album apa Ethiopia, album Ethiopia, judulnya Ethiopia itu yang pertama. Terus lagu kedua Willy. Si anjing liar kan, Willy mana? Lagu yang Rendra. Tapi Willy judulnya itu. Dari situ habis itu saya ikut sama Iwan ada 5 tahun dari tahun 84 sampai 89. Manajer KP di kelas KP. Jadi masing-masing berkegiatan loh. Itu ganggu juga pandemi ini. Ganggu. Jelas. Semua panitia ada semuanya. Lantaran suara dan penampilannya yang sangat mirip dengan penyanyi legenda Indonesia Iwan Fals, Tommy kini banyak digemari pengunjung mal dan kafe. Senang Bu, lagu-lagu Iwan Fals atau memang penggemar berat hobi Iwan Fals itu? Iya, senang. Bagus lagunya. Kalau dengan Fals Legend tadi, gimana pendapat Ibu? Legendnya sih baru tahu aja ya bandnya. Dari Banjarmasin juga kah? Dari Banjarmasin. Oh. Kalau sebelumnya Ibu mengira dari mana? Kirain dari Jakarta. Habis sama penyanyinya sama mirip Iwan Fals. Untuk semuanya sama. Terhibur loh dengan Senang. ini kan lagi viral juga Bu di medsos ini. Lagu-lagu Iwan Fals. Iya. Tidak hanya Tommy Fals sang vokalis, segenap personel Fals Legend yang terdiri dari Husaini Ralibi pada keyboard, Martis Setiawan pada lead gitar,
Tono pada Litbas, dan Wahyu Akbar pada drummer kini ikut merasakan berkah dari lagu-lagu Iwan Fals yang mereka bawakan. Bahkan meski di tengah situasi pandemi COVID-19 ini pun, mereka kebanjiran job manggung di mal dan kafe. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Sukma Aryadi melaporkan. Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini dan kali ini lawan ulun Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Profesor Dr. Sutarto Hadi terpapar COVID-19. Kasus COVID-19 di kota Banjarmasin yang sudah melandai kembali naik. Semua sekolah di Kabupaten Kota Baru bakal menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM. Rektor Universitas Lambung Mangkurat ULM, Profesor Dr. Sutarto Hadi terpapar COVID-19 dan masih menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Kalimantan Selatan. Wakil Rektor 1 ULM bidang akademik Dr. Aminuddin Prahatama Putra saat ditemui Senin siang membenarkan Rektor ULM Profesor Dr. Sutarto Hadi terpapar COVID-19. Menurutnya, ia bersama Profesor Sutarto Hadi sudah melakukan panggilan video dan kini kondisinya sudah mulai membaik. Rektor Pak Profesor Sutarto Hadi ini sekarang dalam perawatan di Rumah Sakit Ciputra karena beliau terpapar COVID-19 setelah 2 kali dilakukan swab. Tapi kondisi ini alhamdulillah, ini hari-hari kita berkomunikasi, beliau banyak bercanda. Artinya hanya 1 malam terakhir itu, malam pertama itu ya beliau yang nampaknya perlu ditangani lebih serius. Setelah itu alhamdulillah sudah banyak kemajuan, kemudian tidak menggunakan selang lagi, jadi hanya infus saja, dan itu memang mungkin karena protokol di dalam penyembuhan COVID itu harus terus-menerus diberikan injeksi atau mungkin pengobatan yang lain sehingga masih ditangani di rumah sakit. Nah, dengan kondisi ini tentu kepemimpinan untuk di ULM ini sementara kan akan kami tangani secara bersama-sama. Meski Profesor Sutarto Hadi tengah dirawat akibat terpapar COVID-19, pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer UTBK di ULM berjalan dengan lancar. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Ujian tertulis berbasis komputer UTBK hari pertama penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan Universitas Lambung Mangkurat ULM berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan ketat. UTBK penerimaan mahasiswa baru di ULM digelar di gedung kampus ULM, kawasan Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin Utara pada Senin siang. Para peserta yang mengikuti UTBK diwajibkan mengenakan masker maupun face shield, mencuci tangan, dan dicek suhu tubuh terlebih dahulu sebelum memasuki gedung tempat digelarnya UTBK. Dekan FKIP ULM, Dr. Khairil Faif Hasani mengatakan, UTBK digelar selama 5 hari yakni sejak Senin 5 Juli hingga Jumat 9 Juli mendatang. Hari ini
hari pertama dari rencana 5 hari ya sampai dengan Jumat. Alhamdulillah berjalan lancar. Calon mahasiswa pertama datang itu masuk ke ruang isolasi, dicek ke suhu badan. Alhamdulillah untuk lingkungan FKIP hari ini tidak ditemukan yang lebih dari 37,3. Mereka berlatih terlebih dahulu. Berlatih selama sebetulnya prosesnya ada sekitar 30 menit sambil menunggu kalau ada yang terlambat datang. Sebab kalau ujian sudah dimulai, yang terlambat sudah tidak bisa lagi. Nah kemudian begitu beberapa menit sebelum mulai, itu calon mahasiswa dibolehkan ke toilet. Karena selama proses ujian sudah tidak boleh lagi ke toilet, kecuali dengan pengawasan ketat. Pada pelaksanaan UTBK ini peserta yang suhu badannya di atas 37,3 derajat Celcius dan yang datang terlambat tidak dibolehkan mengikuti ujian. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan BKD Diklat Banjarmasin mulai membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS tahun 2021. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN BKD Diklat Banjarmasin Pauzan mengatakan, pendaftaran CPNS 2021 sudah dibuka sejak 30 Juni lalu, namun hanya formasi tenaga teknis kesehatan saja. Menurutnya pendaftaran CPNS formasi tersebut akan ditutup pada 14 Juli mendatang. Kemudian seleksinya berlangsung dari tanggal 15 hingga 21 Juli, sedangkan pengumuman hasil seleksi administrasi pada 28 hingga 29 Juli. Yang di luar ke-3K ya seperti kemarin kita kan dapat tenaga teknis kesehatan 112 itu. Kemudian yang 65 itu kan teknis yang tersebar di SKPD, misalnya contoh seperti Prakom, di Kominfo, Pranata Komputer, dan teknis-teknis lain mungkin yang ada di BO itu yang di luar teknis kesehatan. Jadi itu sebanyak 65 itu yang tersebar. Yang untuk proses pendaftaran berapa? Prosesnya kan mereka masuk ke ini juga website Dikadi Banjarmasin Kota.go.id itu bisa juga ke link SS. Pendaftaran dan informasi seputar CPNS 2021 di Banjarmasin bisa dilihat di laman internet bkd.banjarmasinkota.go.id. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan.